Progres pembangunan berjalan baik. Saifuddin Juba gerak cepat realisasikan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Pilihan Gubernur Maluku Utara, Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah, dan Wakil Gubernur Ali Yassin Ali menempatkan Saifuddin Juba sebagai nakoda baru di Dinas PUPR Maluku Utara memang tepat. Ya, belum lama menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Saifuddin sudah menunjukkan kinerja luar biasa. Birokrat energik dan cerdas ini gerak cepat mewujudkan visi dan misi duet AGK Ali Yassin Ali. Salah satunya dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pembangunan wilayah. Tak hanya di belakang meja, Saifuddin turun langsung memantau proses pembangunan di sejumlah kabupaten dan kota. Ia turun untuk memastikan pembangunan sesuai tahapan dan anggaran terserap dengan baik. Secara khusus, Saifuddin memuji gebrakan AGK Ali Yassin Ali yang mampu meyakinkan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kota baru Sofifi. Ia pun optimis, Sofifi kelak akan menjadi kota impian, sejuk dan indah. Ia pun dengan tegas membantah pernyataan dan kekhawatiran Sofifi bakal menjadi kota mati. Anda ingin tahu apa saja yang dipaparkannya? Ikuti tayangan eksklusif dan menarik ini dari IMT TV Malu. Iya. Baik, terima kasih tentunya untuk kegiatan dan program yang menjadi tugas Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara yang sudah dilaksanakan, bahkan akan dilaksanakan di tahun 2023. Untuk 2022 tentunya sudah banyak program yang sudah terlaksana di lapangan, terutama untuk pekerjaan SME, dana pinjaman. Ada beberapa ruas yang sudah hampir selesai, bahkan sudah ada yang sudah 100%, kemudian paling sedikit itu sekitar 75%. Beberapa ruas itu tersebar di beberapa kabupaten kota. Ya. Nah, sementara kegiatan lain pun sudah berjalan, termasuk di bidang SDA misalnya, banyak juga irigasi yang sudah berjalan, dan sudah saat ini sudah mungkin ada satu kegiatan irigasi yang ada di Toliwang itu sudah 100% selesai di tahun 2022. Nah, ada beberapa juga yang sudah mencapai progres juga sudah sangat maksimal, termasuk di Wayamli, dan kemudian ada di bidang cipta karya pun itu sudah bergerak progresnya. Nah, mudah-mudahan di akhir tahun ini atau sesuai dengan waktu pelaksanaan itu pekerjaan bisa tuntas oleh teman-teman penyedia yang sudah berikat dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara. Nah, ke depan ini kami pun menganggarkan kebutuhan pembiayaan terkait dengan kegiatan percepatan Kota Baru Sofifi. Ya. Nah, saat ini untuk perubahan ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan itu, terutama soal kami menyiapkan data pendukung sebenarnya. Nah, data pendukung adalah misalnya di ruas arah ke Bandara Loleo. Nah, kita mau rencana mau melakukan kegiatan perencanaan untuk perubahan trase, alih trase. Karena memang di sana kan mungkin kita tahu bersama bahwa banyak sekali ruas-ruas yang banyak belokan, sehingga waktu tempuh juga sangat mempengaruhi, sehingga kita harus rubah alih trase. Nah, yang kami lakukan adalah untuk FS-nya, kemudian DED-nya, Desain Engineering Detail, dan kemudian terkait dengan lingkungan juga. Nah, itu. Dan karena itu yang harus kami siapkan dokumen pendukungnya, karena di tahun 2023-2024 itu kan Kementerian PUPR akan melaksanakan pembangunan ruas jalan itu. Nah, Dinas PU menyiapkan itu dokumen pendukungnya. Nah, itu yang dilakukan. Yang kedua, terkait dengan spam dan kota Sofifi. Ini pun sangat penting sekali karena itu menjadi kebutuhan sangat primer. Nah, Dinas PU akan melakukan mungkin yang pertama adalah ini terkait dengan kelembagaan. Nah, kelembagaan harus segera dibentuk sehingga
siapa yang mengelola dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan air bersih di Kota Sofifi. Nah itu makanya saya lagi konsen ke soal itu. Nah terus kemudian kami juga sudah menyusun rencana Rispam regional, Rispam ya untuk kebutuhan rencana apa nih kita mau melakukan spam regional. Nah, ini yang kita lakukan sehingga kelembagaan sangat penting sekali, dan kemudian kami juga akan melakukan perbaikan jaringan mungkin di tahun 2023, perbaikan jaringan dalam Kota Sofifi, kemudian induk juga kami akan perbaiki. Nah, karena ini sangat penting sekali kebutuhan air bersih, sehingga itu tidak menjadi kendala di saat kebutuhan masyarakat sangat membutuhkan sekali terkait dengan pelayanan air bersih. Nah, kemudian kami juga akan melakukan connect membangun jaringan juga arah ke utara ke Halbar itu, enggak sehingga itu menjadi syarat menjadi spam regional. Luar biasa. Kan spam regional bukan cuma dalam Kota Sofifi, karena itu syarat harus dua kabupaten kota, minimal dua. Jadi Minimal yang masuk Halbar dengan Kota Sofifi, dengan Sofifi Kota Tidore Kepulauan. Nah gitu yang kita akan lakukan sehingga sudah menjadi syarat untuk menjadikan Rispam regional. Saat ini yang menjadi problem adalah soal lahan ya, lahan. Dan makanya harus segera dilakukan pembebasan lahan, dan kemudian lahan harus segera tersedia. Dan kemudian apa nih? Pemprov harus segera melakukan pembebasan. Memang kan kebutuhannya sangat besar sekali, sekitar 400 atau 500 hektar yang harus disiapkan oleh Pemda gitu. Nah kalau itu sudah ada berarti kan tidak menjadi kendala, karena pemerintah pusat pun kemudian harus membangun sebuah kegiatan apalagi terkait dengan percepatan Kota Baru Sofifi, lahan harus tersedia. Nah itu sangat penting sekali. Makanya kemarin saya dengan Pak Gubernur sama-sama meninjau ke lokasi Bandara Rolem, memastikan lahan, dan alhamdulillah ternyata masyarakat sangat respon dan menyatakan memberikan lahan gitu ya, ya dalam bentuk surat pernyataan. Nah itu luar biasa sekali gitu ya. Tinggal provinsi dan Kota Tidore harus merespon ini untuk menyelesaikan status lahan. Ya, baik Pak, sebagai pejabat yang baru saja menjabat, ada PR yang luar biasa sekali yang sebenarnya yang ternyata diberikan oleh Pemprov Malut. Apakah ini merupakan suatu tantangan tersendiri atau bagaimana dari seorang Saifuddin? Iya, jadi tantangan itu memang iya, tapi kita harus jalani tantangan itu dan kita hadapi tantangan itu, ya. Nah, apalagi Pak Gubernur sudah memberikan amanah kepada saya. Tentunya visi dan misi Pak Gubernur harus saya jalankan agar berakhirnya periode beliau itu, apa yang beliau janjikan itu bisa kita tuntaskan insya Allah. Nah, kalau untuk bidang jalan saya kira kalau kita lihat dari sisi kemantapan memang sudah dalam kondisi sedang itu dalam Kota Sofifi, tapi ada beberapa segmen yang harus segera dilakukan pemeliharaan bahkan rekonstruksi gitu. Ya, baik Pak. Ini kita bicara secara pengamatan. Nah, di akhir kepemimpinan dari AGK sendiri, bagaimana pandangan Bapak melihat bahwa ada banyak sekali manuver yang dilakukan oleh AGK di akhir masa kepemimpinannya sehingga bisa menghadirkan atau membuat suatu terobosan yang luar biasa demi percepatan pembangunan Kota Baru Sofifi? Bagaimana pandangannya? Iya, ini saya sangat menyatakan sangat luar biasa Pak Gubernur melakukan konsolidasi kepada pemerintah pusat, dan kemudian pemerintah pusat melalui Menko Marves memberikan respon yang luar biasa. Ini momen yang harus kita segera ambil dan kita harus wujudkan gitu. Ya, kita harus wujudkan sehingga percepatan terkait dengan Kota Baru Sofifi itu bisa terlaksana dan terwujud dengan baik. Jadi Kadis PUPR Saifuddin siap mewujudkan mimpi. Insya Allah. Ya kita siap diperintah gitu, siap untuk menjalankan visi misinya Pak Gubernur.
Ya oke. Ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa kota Sufifi ini kota mati. Nah, bagaimana seorang Saifuddin ini mengubah paradigma atau mindsetnya orang terhadap kota Sufifi? Ya. Kota Sufifi tidak akan menjadi kota mati. Kita rubah menjadi kota yang ramah, ya, kota yang menjadi impian oleh masyarakat Maluku Utara, terutama warga kota Sufifi. Saya juga meminta dukungan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, terutama masyarakat Sufifi, agar mari sama-sama kita sama-sama membangun, sama-sama mendukung kegiatan, sama-sama mendukung visi misinya gubernur gitu. Itu penting sekali. Harapan saya masyarakat juga harus mampu mendukung kegiatan percepatan Kota Baru Sufifi. Oke, baik. Jadi Saifuddin siap mengubah wajah kota Sufifi demi percepatan pembangunan Kota Baru Sufifi yang ada tentunya. Iya, insya Allah itu tujuan kita bersama lah, untuk membangun, untuk merubah wajah kota Sufifi. Tentunya ini semua stakeholder, semua yang berkepentingan sama-sama. Ayo sama-sama kita mewujudkan Kota Baru Sufifi yang menjadi impian kita bersama. Oke, paling terakhir Pak, mungkin ada spesial sebagai closing statement gitu dalam kita menyambut hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara. Iya. Menyambut hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara yang ke-23, hari kita sama-sama niatkan satu hati, satu pikiran untuk membangun Maluku Utara yang lebih baik demi untuk Maluku Utara sejahtera.